Al-hadits tsani 'ashar. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini salah satu bentuk dari jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim itu adalah redaksinya sedikit tetapi maknanya sangat luas. Kita lihat bersama di sini hadisnya sangat pendek, tetapi maknanya sangat luas. Dan hadis ini juga masih berkorelasi dengan hadis-hadis sebelumnya tentang perkara-perkara meninggalkan syubhat, perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan siapa Abu Hurairah, kemudian juga kenapa dipanggil Abu Hurairah, nama lengkapnya siapa, kita sudah pernah membahas di pertemuan selanjutnya. Silakan kita murojaah, kita mudzakarah di video-video yang sudah dipublikasikan. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda Islamnya seseorang atau di antara tanda-tanda kesempurnaan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan di dunianya. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Di antara tanda-tanda kesempurnaan Islam, artinya kalau ada seseorang yang di dalam dunianya selalu disibukkan dengan mengurusi perkara-perkara atau urusan-urusan orang lain, maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Islamnya belum sempurna. Islamnya belum kompleks. Oleh sebabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa mencampuri urusan orang lain hakikatnya dan hukum asalnya adalah haram. Tentang perkara aib, kekurangan orang lain, maka itu tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini para ulama menyampaikan bahwa ada 5 hukum tentang perkara ikut campur dengan urusan orang lain. Dalam bahasa para ulama, at-tadakhul fi syu'unil akharin ada 5. Khamsah. Ikut campur dalam perkara atau urusan orang lain itu ada 5 hukumnya, tergantung daripada POV-nya. Yang pertama adalah wajib. Kita tulis di sini saja. Yang pertama adalah wajib. Bagaimana dikatakan wajib? Ketika hal tersebut berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka ini diwajibkan. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran, itu wajib. Seperti yang disabdakan di dalam hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila salah satu di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingatkanlah. Di situ sudah jelas bahwa perihal mengingatkan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah perkara yang wajib. Itu pertama. Kemudian para ulama juga mengatakan ada yang mustahab. Mustahab atau bahasa lainnya dianjurkan. Bisa kita katakan juga dengan sunnah. Kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga untuk ikut
campur dalam urusan orang lain tentang perkara. Misalkan, saya kasih contoh. Ada seseorang yang selalu mengingatkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tetapi dengan omongan, kemudian dengan pembicaraan yang kurang baik. Maka itu kita dianjurkan untuk mengingatkan. Contoh, saya mengingatkan Mas Uji untuk tidak membuang sampah sembarangan, misalkan kayak gitu. Tetapi dengan redaksi yang menyakitkan hati Mas Uji. Dapat dipahami? Itu nahi munkar. Sekarang amar ma'ruf ya. Mas Uji, sholat berjamaah yuk. Tapi dengan kalimat-kalimat yang tidak diterima oleh Mas Uji. Dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka ada Mas Rama yang mendengar apa yang saya omongkan ke Mas Uji. Maka Mas Rama dianjurkan untuk menegur saya. Menegurnya dengan sopan santun. Kemudian juga dengan tata krama. Bahwa tujuannya sudah baik. Mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Tetapi yang salah adalah kalimat yang digunakan untuk menegurnya itu. Itu yang salah. Maka hal tersebut dianjurkan oleh para ulama untuk kita ingatkan. Dan kita dianjurkan juga untuk ikut campur tentang perkara tersebut. Ketiga, ada yang namanya makruh. Di sini para ulama memberikan pendapat bahwa ikut campur dalam urusan orang lain bisa dikatakan makruh kalau kaitannya dengan personal. Personal atau privacy. Contohnya gaji. Gaji kan sifatnya personal banget ya. Maka para ulama menyimpulkan makruh kita menanyakan atau kita ikut campur tentang gaji orang lain. Atau bahkan ada kawan kita yang satu perusahaan, satu kerjaan, kita menanyakan gaji kepadanya. Berapa gaji kamu? Kalaulah kita mendapatkan info dari dia bahwa dia gajinya lebih besar dari kita, maka ya bisa jadi kita iri hati. Sedangkan pekerjaannya sama, tahun masuknya sama, kemudian juga kerjanya pun sama, ya maka itu bisa jadi kita iri hati kepadanya. Maka para ulama menyimpulkan bahwa makruh kita menanyakan tentang sesuatu yang sifatnya personal. Atau di sini dijelaskan tentang persoalan gaji. Hikmahnya yang tadi sudah dijelaskan bahwa ditakutkan si A dengan si B itu memiliki iri, dengki, atau hasad. Seperti itu. Kemudian ada perkara mubah. Ada perkara mubah. Nah, mubah ini yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan oleh para ulama, yaitu dalam hal keseharian. Contoh, sudah makan belum? Seperti itu. Sudah minum belum? Tadi makan pakai apa? Maka itu diperbolehkan. Karena keterkaitannya dengan keseharian. Kemudian yang terakhir, ada perkara yang haram. Sama sekali kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain yang tadi sudah dijelaskan tentang kekurangan, aib, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dua hal ini. Mau kekurangan ataupun aib. Itu adalah dua hal yang dilarang oleh para ulama. Ada satu kisah tentang budak di zaman para sahabat, namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dikenal dengan kulitnya yang hitam, dan dia juga budak. Udah budak, kemudian juga hitam.
Karena masyarakat-masyarakat kita ya, dari zaman ke zaman selalu meng-underestimate orang-orang yang berkulit hitam. Tapi bukan dalam hal ini kita juga merendahkan atau meremehkan, tidak. Ini hanya satu kisah yang dialami oleh Luqmanul Hakim pada zaman para sahabat ketika itu. Luqmanul Hakim adalah salah satu budak yang namanya dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, surah Luqman. Singkat cerita, ada seseorang yang bertemu Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim itu dulunya beliau seorang budak yang hitam, legam. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya juga. Kemudian pada hari itu ada seseorang yang bertemu dengan Luqmanul Hakim dan dia kaget. Dan dia bertanya kepada Luqmanul Hakim, "Ini betul Luqmanul Hakim yang budak itu, yang hitam?" Kemudian kata Luqmanul Hakim, "Iya, betul. Mengapa?" Kemudian orang itu mengatakan kembali, "Enggak, soalnya dulu kan hanya seorang budak, kok bisa sih sekarang kayak gini? Gimana tips dan caranya sampai kamu itu bisa tinggi derajatnya seperti sekarang ini?" Kemudian Luqmanul Hakim menjawab, ada 4 tips dari Luqmanul Hakim. Yang pertama adalah karena semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sidqul hadis. Luqmanul Hakim kesehariannya sebagai seorang yang jujur. Kemudian yang kedua, ada ul amanah. Dia orang yang dapat dipercaya. Dia orang yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga kata Luqmanul Hakim, kenapa saya bisa sampai kepada derajat yang tinggi seperti sekarang ini? Kata Luqmanul Hakim adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan saya. Bayangin, orang yang kesehariannya dia tidak menyibukkan diri untuk perkara atau urusan-urusan orang lain, aib, kekurangan orang lain dia tidak urusi. Luqmanul Hakim bisa sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang lain pun terkejut, Luqmanul Hakim bisa derajatnya bisa setinggi itu pada saat itu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan lafaz selain beliau juga seperti ini.